BXB-nya jamet, veterannya anak pungut plus jamet lagi. Ups, gue salah ngomong gak sih? Artis yang udah dewasa aja, kadang kalau menerima penghinaan gitu atau cacian makian sampai pengancaman, kita yang bukan fansnya aja kadang ikut marah gitu ya. Dan ini artis yang notabene masih anak kecil, dapat penghinaan, dapat ancaman. Kok rusak gini sih generasi mudanya? Halo guys, balik lagi bersama gue Wira, si tukang reaction yang banyak bacot. Tentunya tidak lain tidak bukan di channel reaction gue. Dan kali ini gue balik lagi untuk membedah suatu masalah. Woi, udah kayak dokter ngebedah ya. Kali ini gue akan ngebahas satu masalah yang kemarin sempat diangkat sama Lambe Turah dan juga beberapa akun yang ngebahas tentang artis, dan juga udah dibahas sama dua temen gue yang itu YouTuber juga, yaitu Alif WN dan juga Deci TV. Dan kayaknya gue mau ikutan ngebahas karena mungkin analisa dari gue akan sedikit berbeda dengan mereka gitu ya. Dan ini tentang permasalahan yang dialamin sama Ruben Onsu, yang sebenarnya bukan Ruben Onsunya sih, sebenarnya anak-anaknya itu Bertrand Peto dan juga Thalia. Mungkin kalian udah tahu ya masalahnya ya. Masalah di mana kedua anak dari Ruben Onsu dan juga Sarwenda ini mengalami kejadian yang tidak mengenakan di media sosial. Ini sebenarnya ada dua masalah yang dialamin sama Bertrand Peto dan juga Thalia, dan ini permasalahannya gue sekat alias gue pisahin dulu. Jadi gue akan ngebedah satu-satu dari Bertrand Peto dulu, Thalia, lalu dari mata Ruben Onsu dan juga kesimpulannya. Kita mulai dari Bertrand Peto, putra Onsu. Oke guys, kita mulai poin pertama dari Bertrand Peto dulu ya. Dan semua ini sebenarnya ya, permasalahan Bertrand Peto ini bermula dari video ini. BXB-nya jamet, veterannya anak pungut plus jamet lagi. Ups, gue salah ngomong gak sih? Gue akan jelaskan kenapa gue gak terima lo ngomong kayak gitu. Yang pertama ya, BTS tuh trainee sampai bertahun-tahun, bahkan bukan BTS, idol Korea lainnya juga. Mereka trainee bertahun-tahun, mereka dilatih supaya jadi idol yang berkualitas. Terus mereka baru debut. Sedangkan apa Bertrand? Bertrand tuh cuma anak pungut yang diangkat, dulunya ngamen-ngamen, dekil banget tuh jadi artis. Itu perjuangan macam apa sih? Baca. Oke, di video yang pertama itu tadi ada sekitar 15 detik ya, sekitar kurang dari 15 detik dia ngebandingin Bertrand Peto sama Jamet ya. Bukan ngebandingin, jadi nyama-nyamain ya. Di situ nyebut BXB atau BXB dan juga Bertrand Peto disamain sama Jamet. BXB ini adalah fans Bertrand Peto, grup atau komunitas fans Bertrand Peto putra Onsu yang ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana-mana ya. Dan gue rasa apa sih disamain nama Jamet? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya korelasi antara BXB sama Bertrand Peto itu disamain nama Jamet apa, nggak ngerti ya. Cuman di situ belum terlalu kedengeran lah. Nah, sampai ke video kedua, mungkin kalian nyimak di situ banyak banget kata-kata anak pungut satu, yang kedua bandingin sama artis K-pop ya. Dan juga disebut dengan prestasinya apa gitu. Gini, gue mau bedah dulu. Gue disclaimer dulu. Gue nggak ada masalah sama fans K-pop karena gue juga nge-reaction K-pop, dan gue nggak pernah nemu fans K-pop yang modelnya kayak gini gitu ya. Baru nemu. K-pop budayanya beda sama Indonesia. K-pop nyaringnya artisnya beda, dan Bertrand Peto itu bukan masuk manajemen artis yang notabene dia pengen diorbitin, enggak. Yang orbitinnya orang tuanya sendiri. Jadi nggak usah di-training dulu beberapa tahun misalkan, atau juga melalui tahap yang berjenjang karir gitu, udah kayak PNS. Enggak. Wajar kalau misalkan Bertrand Peto punya karir yang cepet, karena memang disupport gitu, karena ya budget orang tuanya, yang nyekolahin orang tuanya, yang hidupin ngasih makan orang tuanya. Lu kenapa ribet? Gue sambil bacain dan gue kasih lihat di layar ya, gue kasih lihat screenshot dari Instagramnya Ruben Onsu yang ngejawab, seakan-akan ngejawab dari video tersebut. Gue bacain dan gue tampilin di layar. Saya orang tuanya
Veteran Peto, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ade. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan, meluruskan video yang Ade buat dan membandingkan dengan idola Ade. Tapi sejujurnya kami kagum dan suka dengan karya-karya dari bintang luar negeri. Catat ya. Bangga, bukan malah ngejelek-jelekin, enggak. Tidak pernah menyamakan anak kami dengan bintang luar negeri, masih terlalu jauh dan tidak pernah bermimpi bisa sehebat mereka. Ya. Tapi anak saya salahnya apa, Dek? Iya sih, gue juga masih berpikir gitu ya. Veteran Peto salahnya apa emang lu? Nggak ada salah apa-apa lu kayak gitu ya. Dan pertanyaannya adalah gini, apa salah dari anak pungut? Yang kedua, jika kamu marah, kenapa pakai kata anak pungut? Apa yang sudah dilakukan anak saya ke kamu sehingga kamu marah gitu mungkin ya? Dan hinakah seorang anak pungut? Yang di bawah-bawahnya nggak gue baca ya, karena itu perjalanan karir Ruben Onsu. Yang kalian harus tahu, Veteran Peto ini adalah anak yang memang bukan anak biologisnya dari Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Tapi kalau lu nonton vlognya, kalau lu nonton tayangan TV dan lain-lain, nggak ada perbedaan kasih sayang antara anak kandung dan bukan anak kandung di keluarga Ruben Onsu. Nggak ada. Dan secara hukum, Veteran Peto memang udah sah diasuh sama Ruben Onsu. Legal. Sah. Aduh, gue nyebutinnya gimana ya? Tapi nggak apa-apa ya, harus disebutin ya. Sorry, gue nggak ngehina, cuman ngebacain aja gitu dan ngasih tahu. Ada akun Instagram itu, ya nih, namanya itu akun Instagramnya dirubah muka-mukanya Veteran Peto, hidungnya jadi hidung babi gitu ya. Dan nama akun Instagramnya ini Veteran Peto _babi. Wow, ini udah parah sih, ini udah parah. Ngedit kayak gitu tuh bener-bener butuh keberanian tingkat tinggi ya. Dan untuk anak seumur gini, ya belum nyampe mungkin pemikiran takut suatu saat ada apa-apa gitu. Dan inilah kenapa selalu gue bilang, gue menolak banget anak di bawah umur pakai sosial media. Jadinya kayak gini, belum dewasa, belum bisa pilih yang mana yang benar yang salah, tapi pakai sosial media. Nggak semua anak remaja itu jelek, tapi mereka belum cukup umur untuk bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan jalan mana yang bisa dipakai saat emosi. Tapi nggak lama kemudian, tenang, nggak lama kemudian, seperti biasa. Kalau lu udah bikin salah, ini ya, circle-nya di Indonesia. Kalau lu udah bikin salah, tiba-tiba viral, lu akan minta maaf. Iya, itu dilakukan sama orang itu, minta maaf 2 kali. 1 kali lewat postingan, dan 1 kali lagi nge-DM ke Ruben Onsu-nya langsung. Gue apresiasi untuk minta maafnya, karena ya kita harus ngerti ya, orang minta maaf tuh ya harus dihargain. Berarti dia punya pemikiran, oh iya gue udah salah. Cuman kalau kata maaf itu seenteng kayak gitu, itu bakalan banyak orang yang bikin masalah seperti ini. Serius. Jadi kayak nggak ada efek jera gitu loh. Menurut gue. Jadi buat kalian bijak-bijaklah menggunakan sosial media ya. Jangan sampai kayak orang ini ya. Dan yang kedua ini benar-benar bikin marah. Kenapa? Karena yang diserang itu anak yang lebih kecil umurnya, atau lebih bocah gitu, lebih unyu-unyu dibandingin Veteran Peto, yaitu Thalia. Thalia ini anak perempuan yang masih kecil banget menurut gua. Tapi ada hatersnya. Padahal nih anak kagak pernah main Instagram sendiri ya gitu, yang ngelola tuh orang tuanya. Tapi gue heran ada hatersnya, ini anak bikin salah apa sama elu gitu sampai lu bikin kayak gini ya. Gue masukin ke layar kalian ya. Gue tampilin. Ini screenshot yang ada dari Lambetura, dan ini suatu akun Facebook di mana gue baca ini. Jangan kalian pasti udah tahu sih sebenarnya. Namanya Ulil Bocil ya. Tanda kurung Thalia Onsu. Raja Rantau, Jakarta Selatan, Lampung Tengah. Ini bukan berarti orang ini adalah orang Jakarta Selatan atau Lampung Tengah. Bisa aja dia ngaku-ngaku ya. Jadi ini oknum lah gue sebut. Tapi di paling bawah, bunuh Thalia. Wah, kacau. Kita nggak tahu ini yang bikin akun FB-nya atau si pelaku di balik ini umurnya berapa yang bikin. Tapi yang jelas ini
masuk ke pengancaman pembunuhan, masuk nih ya. Dan ini katanya lagi dicari sama Ruben Onsu dan mau diperkarain. Dan gue ngedukung itu, biarin tangkap dulu, mau itu remaja, mau itu anak-anak, mau itu apalagi dewasa, itu tangkap dulu biar jadi ada efek jerak ke orang lain yang masih melakukan hate speech di sosial media ataupun punya rencana untuk pansos dengan cara yang jelek. Dan akhirnya setelah itu gue juga nunggu-nunggu nih jawaban dari Ruben Onsu seperti apa. Gue nggak mau cuman teks atau cuman screenshot. Akhirnya Ruben Onsu pun menjawab lewat video ke media. Ya karena udah kesel banget ya, maksudnya ya pasti kesel lah. Nggak main sosial media tapi menjadi bulian lagi gitu, dan akhirnya ya saya upload aja gitu. Dan soalnya buat saya itu udah bentuk ancaman ya, karena ada kalimat bunuhnya gitu. Oh iya, jadi benar. bunuh Thalia, dan terus ya buat saya kalau yang kayak gitu-gitu saya jadinya awalnya nggak mau ngomong, tapi ngomong ntar disangkanya hal kayak gitu. Tapi kalau ini udah ngebunuh, jadi saya ngerasa ini udah hal parah, yang ini udah parah banget sih, bukan candaan. Anak saya gitu, jadi saya harus mengambil tindakan. Sudah ditelusurin atau sudah Lagi proses. Sudah buat laporan? Belum. Tapi ini kita lagi proses, saya punya cara sendiri aja dulu. Ruben, Beto Ya. sudah tahu nggak kenapa Enggak. gua? Untungnya anak saya nggak main sosial media, jadi untuk hal yang kayak gini nggak tahu. Semoga tidak ada yang ngasih tahu dia dengan cara yang lain aja gitu. Nah, gue pause dulu ya. Jadi gue senang sama budaya keluarganya Bertrand Peto, yaitu Ruben Onsu, seorang ayah itu ngatur anak-anaknya nggak main smartphone dan nggak tahu sosial media, karena dampaknya memang parah. Lu bayangin kalau sampai Bertrand Peto, kalau Thalia masih terlalu kecil ya, kalau misalkan Bertrand Peto itu megang smartphone dan dia tahu ada penghinaan kayak gitu, ada yang mukanya dirubah jadi muka babi dan lain-lain, bayangin mental anak umur segitu itu belum kuat, bisa depresi dan nimbulin penyakit kejiwaan yang gangguan kejiwaan yang terlalu dalam, dan akhirnya mungkin gak mau nyanyi lagi, mentalnya drop, dan depresi itu bahaya ya. Jadi ini sih gue puji sih tindakan dari Ruben Onsu yang memberlakukan itu ke anak-anaknya ya. Ya. Saya, Mbak, Mas, teman-teman, saya kan kadang-kadang ada beberapa hal yang menurut saya enggan dimintain komentar karena menurut saya nggak penting banget sih gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa hal ketika saya ada apa ya, memang ada lawyer yang memberikan statement gitu. Tapi kalau ini saya orang tuanya ya, dan saya ini punya 3 anak yang saya harus tahu bagaimana masa depan mereka kayak apa. Tapi kalau dari sekarang sudah dibiasakan dibully dan menjadi korban bulian terus-terusan, ya akan menjadi bulian terus. Dan dia urusannya dengan saya gitu. Nah, anak saya nggak pernah main sosial media, nggak pernah ngatain apapun, di TV juga cuma nyanyi-nyanyi doang, ini doang. Selesai. Saya rasa ini udah keterlaluan gitu. Makanya saya berhak untuk marah gitu. Oke guys, itu dia tadi 2 kasus yang lagi hot-hotnya tentang keluarganya Ruben Onsu, dan gue bahas ya, Bertrand Peto dan juga Thalia. Ini kesimpulan aja buat kalian sebelum gue closing ya. Kesimpulannya simple banget ya. Jaga jarinya, jangan sampai nanti ada di balik jeruji besi. Akhir kata, gue Wira harus pamit. Adios and bye-bye.